tulang manusia pada saat bayi berjumlah sekitar 300 tulang dan pada saat dewasa berkurang menjadi 206 tulang. Hal ini dikarenakan ada beberapa tulang yang mengalami penyatuan. Rangka kepala yaitu tulang penyusun, tengkorak yang berbentuk pipi yang berfungsi untuk melindungi otak, bola mata, hidung, dan saluran pernapasan atas. Tulang penyusun tengkorak berbentuk pipi dan artikulasi membentuk sutura, yaitu garis antar ruang tulang yang membentuk fontanella. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari dua. Yang pertama itu ada neokranium, yaitu tulang wajah. Berikut yang menjadi bagian dari neokranium, yaitu yang pertama ada tulang dahi atau tulang frontal yang berbentuk pipi dan cekung untuk melindungi otak, rongga hidung, dan mata. Kedua, ada tulang pariental atau tulang ubun-ubun yang berbentuk pipi yang terletak di dua sisi kepala. Yang ketiga, ada tulang temporal atau tulang baji yang terletak tidak beraturan mengelilingi bagian mata dan telinga yang membantu mulut untuk mengunyah dan menelan. Yang keempat itu ada tulang aksiopital atau tulang tengkorak yang terletak di bagian belakang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan berinteraksi. Yang kelima itu ada tulang sphenoid atau tulang baji yang terletak di bawah tulang dahi untuk melindungi struktur otak dan syaraf. Yang keenam itu ada tulang ethmoid yang berbentuk rongga mata dan rongga hidung. Dua, ada spanconarium yaitu tulang kepala. Berikut bagian-bagian dari spanconarium. Pertama itu ada tulang zygomatik atau tulang pipi yang berbentuk persegi panjang menjulur ke atas ke sisi luar bagian mata dekat rahang. Kedua itu ada tulang maksila atau rahang atas yang memisahkan rongga hidung dan mulut, merupakan tempat tumbuhnya gigi atas yang membentuk langit-langit mulut. Ketiga itu ada tulang lakrimal atau tulang air mata, terletak di rongga mata dan menopang air mata. Keempat itu ada tulang nasal atau tulang hidung yang terletak di tengah wajah untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur wajah di bagian hidung manusia. Yang kelima itu ada tulang mandibula atau tulang rahang bawah yang melengkung membentuk garis rahang ke bawah, yang membentuk struktur gigi juga yang digunakan untuk mengunyah makanan. Berikut adalah gambar dari rangka badan. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalam badan seperti jantung, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Rangka badan tersusun atas 3 tulang. Yang pertama, tulang belakang kolumna vertebralis. Yang kedua, tulang dada sternum. Yang ketiga, tulang rusuk costae. Di tulang dada terdiri atas hulu dada manubrium sterni, bagian dada corpus sterni, dan tajuk pedang processus sipoideus. Lalu di bagian tulang rusuk ini, bagian pangkal melekat pada tulang belakang. Berdasarkan pelekatannya, di bagian ujungnya dibedakan menjadi 7 tulang rusuk sejati costae verae, 3 pasang rusuk palsu costae spuria, dan 2 pasang rusuk melayang ini costae plumtuantes. Nah, yang selanjutnya ini adalah gambar dari tulang belakang.
Tulang belakang berfungsi sebagai penyangga, kepala, bahu, dan tubuh manusia agar mampu berdiri tegak, duduk, berjalan, dan bergerak dengan fleksibel. Tak hanya itu, struktur tulang belakang berperan besar dalam melindungi sumsum tulang belakang dari cedera. Tulang belakang tersusun atas tulang pendek yang dapat melakukan sedikit gerakan. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas. Yang pertama ini ada 7 ruas tulang leher atau vertebra cervicalis. Yang kedua ada 12 ruas tulang punggung atau vertebra thoracalis atau dorsalis. Lalu 5 ruas tulang pinggang atau vertebra lumbalis. Yang selanjutnya di sini juga ada 5 ruas tulang kelangkang atau vertebra sacralis. Yang terakhir di sini ada 4 ruas tulang ekor atau coccygeus yang menyatu. Yang selanjutnya ada tulang gerak atas. Tangan adalah alat gerak pada tubuh manusia yang fungsinya sangat vital pada kegiatan beraktivitas. Selain itu, bagian tubuh ini juga memiliki struktur yang cukup unik dan berbeda dengan tubuh lainnya. Kekuatan yang memadai membentuk dasar fungsi tangan normal. Gerakan pada tangan menggunakan motorik kasar dan motorik halus yang keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bagian tubuh ini dirancang untuk menggenggam agar gerakan yang dilakukan tepat dan organ ini berfungsi sebagai sentuhan dan rabaan. Tangan harus dikoordinasikan untuk melakukan tugas motorik yang halus dengan presisi. Struktur yang membentuk dan menggerakkan tangan juga memerlukan pelurus dan kontrol yang tepat agar fungsi tangan normal terjadi. Pada gerakan motorik kasar, hal ini berguna untuk seseorang mengambil benda kasar atau melakukan suatu pekerjaan yang berat. Sedangkan pada motorik halus, gerakan ini biasa dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tugas yang rumit. Struktur penting tangan dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada tulang dan sendi, ligamen dan tendon, otot, saraf, serta pembuluh darah. Setiap bagian dari tangan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda masing-masingnya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan tulang-tulang yang ada pada tulang gerak atas atau tangan. Yang pertama ini ada tulang selangka atau os clavicula. Ada tulang belikat atau os scapula. Ada tulang lengan atas atau humerus. Ada tulang hasta atau os ulna. Ada tulang pengupil atau os radius. Ada tulang pergelangan tangan atau os carpal. Ada tulang telapak tangan atau metakarpal. Ada tulang jari tangan atau os palang. Bagian yang selanjutnya adalah bagian gelang panggul. Pada bagian gelang panggul terdapat tulang panggul atau disebut juga dengan os coxae yang terdiri dari tulang usus atau disebut juga dengan os ilium, tulang kemaluan atau disebut juga dengan os pubis, dan tulang duduk atau disebut juga dengan os ischium. Yang mana ketiga tulang tersebut bersatu pada acetabulum. Pada bagian gelang panggul juga terdapat tulang kelangkang atau disebut juga dengan os sacrum dan tulang ekor atau disebut juga dengan os coccyx. Tulang panggul membentuk gelang yang kuat dapat menyeimbangkan berat tubuh pada kaki. Gelang panggul juga melindungi kebanyakan organ yang ada pada rongga perut, khususnya organ reproduksi. Walaupun gelang panggul terdiri atas banyak tulang, tulang-tulang itu bersambungan sangat erat dan menyatu sehingga tampaknya hanya sebuah tulang saja. Kemudian, bagian yang terakhir adalah bagian anggota gerak bawah, di mana tulang-tulang pada bagian anggota gerak bawah berfungsi untuk menopang tubuh, melakukan aktivitas gerak seperti berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Pada bagian anggota gerak bawah terdiri atas tulang paha
atau disebut juga dengan os femur, tulang tempurung lutut atau disebut juga dengan os patella, tulang kering atau disebut juga dengan os tibia, tulang betis yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan tulang kering atau disebut juga dengan os fibula. Lalu ada tulang pergelangan kaki atau disebut juga dengan os tarsal, tulang telapak kaki atau disebut juga dengan os metatarsal, dan yang terakhir adalah tulang jari kaki atau yang disebut juga dengan os phalanx, di mana tulang pada jari kaki ini berjumlah 5 buah pada kaki kiri dan 5 buah pada kaki kanan. Sekian video kami kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.